melihat bagaimana perbedaan input-output analog dengan input-output pada digital atau diskrit. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya PLC pada dasarnya adalah menggunakan I/O digital atau I/O diskrit. Dia hanya bisa menerima logika 1 dan 0, di mana logika 1 adalah nilainya di atas sekian volt dan dianggap sama dengan 24 volt. Jadi memang nggak saklek ya, artinya kalau misalkan I/O diskrit atau I/O digital itu dia tidak harus pas dengan nilai settingnya. Settingnya memang harusnya 24 volt, tetapi dalam praktiknya kalau misalkan di bawah itu sedikit nggak masalah ya, di bawah 24 volt itu nggak masalah. Misalkan 22 volt itu masih bisa dianggap sebagai logika 1, 23 volt itu masih bisa dianggap sebagai logika 1, mungkin 20 volt juga masih bisa dianggap sebagai logika 1. Demikian juga dengan yang logika 0, bisa jadi untuk yang logika 0 itu nggak harus benar-benar 0 volt, 3 volt itu bisa jadi logika 0, 4 volt itu bisa jadi logika 0, dan lain-lain. Jadi sebelum UTS kita memang hanya bermain di logik 1 dan logik 0, atau aktif atau tidak aktif, yang dilambangkan dengan bentuk-bentuk input yang gambarnya kayak kapasitor atau lambang kapasitor, dan bentuk-bentuk output yang kurawal depan dan kurawal penutup. Nah, untuk materi setelah UTS, kita memang masih menggunakan input dan output diskrit, tetapi kita juga sudah mulai bermain pada I/O analog. Dan sebenarnya untuk skripsi dan lain-lain, kita memang dan juga aplikasi di industri itu lebih banyak menggunakan sensor-sensor analog ya. Jadi kalau misalkan pengaplikasian di industri kan sensornya keluarannya tidak hanya berupa on dan off, tetapi bisa juga berupa keluaran yang kita mau ukur ekivalen dengan besaran yang terukurnya. Misalkan suhu, kita kan nggak berbicara tentang suhu logika 1 atau suhu panas, suhu logika 0 adalah suhu dingin, kita kan nggak bicara seperti itu, tetapi kita berbicara terkait dengan range suhu yang dipakai untuk dikontrol. Jadi suhunya bisa 25 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, 100 derajat Celcius, atau 90 derajat Celcius, dan itu semua adalah besaran-besaran analog ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini nanti kita akan lihat jenis PLC analog ya. Jadi kemarin kita udah lihat PLC digital yang TM221CE16R itu ada 9 input, ada 7 output, itu digital semua ya. Lalu bagaimana cara kita mengoperasikan PLC analog? Di lab itu sendiri sebenarnya sudah ada beberapa modul yang bisa diintegrasikan dengan PLC digital atau PLC compact. Jadi kita bisa lihat konfigurasinya di sini ya. Ini adalah konfigurasi PLC saat kita mau menggunakan PLC analog. Jadi bisa lihat di sini, ini awalnya tadinya kan cuma ini aja ya. Awalnya cuma ini aja, kita bisa lihat di sini ada COM, ada 24 volt, mungkin ada ground, lalu ada 9 input, lalu di sini ada COM 1, COM 2, kalau misalkan kita pakai COM-nya lebih dari 1, lalu ada 7 output. Di sini ada untuk Ethernet dan lain-lain yang nanti kita akan pelajari juga. Tetapi kita lihat di sini, ini tidak ada input dan output analog. Sebenarnya ada sih input analog, cuma letaknya tersembunyi, dan memang tidak didesain untuk mudah digunakan untuk input analog di sini. Ya, jadi kita bisa lihat untuk microcontrollernya kan di sini ada input analog ya, IW 0.0, IW 1.1 ya, dan dan itu terbatas ya, terbatas hanya untuk tegangan antara 0 sampai 10 volt. Ini kelemahannya. Jadi saat kita beli ini kan kita biasanya pakai PLC yang ini ya, yang CE16R. Saat kita beli ini, kita memang ada 9 input digital dan 7 output digital, tapi kita juga dapat semacam tambahan di sini input analog yang berjumlah 2. Jadi alamatnya persen IW 0.0 dan persen IW 0.1.
di mana alamat ini merepresentasikan lokasi. Ya. Ini nanti kita akan lihat, nanti ada IW 1.0, ada IW 2.0 itu menyatakan lokasi, di mana kalau makin banyak PLC atau modul PLC yang ditempelkan, ini makin besar angkanya. Nah, untuk jenis PLC ini, untuk input yang ini, tipenya hanya 0 sampai 10 volt. Ya. Dan scope-nya juga terbatas antara 0 sampai 1000. Jadi memang benar-benar input analog ini bisa digunakan, tetapi untuk fitur yang terbatas. Ya. Oke, lalu apa yang harus kita lakukan saat kita ternyata mau mengontrol atau mau memonitor atau mau melakukan integrasi dengan sistem yang memiliki begitu banyak input dan output analog? Ya misalkan sensor suhu, sensor tekanan, sensor flow meter, kan kalau flow meter itu keluarannya berapa kubik per second-nya sih kalau misalkan diukur ya. Karena kan flow meter itu macam-macam ya. Kalau flow meter untuk untuk cairan yang lebih dari satu fasa, misalkan campuran antara gas dan gas dan cairan, atau mungkin 3 fase gas, cairan sama padat, itu bisa jadi harus diukur. Nah, keluarannya itu bisa macam-macam, bisa tegangan, ya, bisa tegangan 0 sampai 10 volt, bisa juga tegangannya antara min 10 volt sampai 10 volt, bisa juga keluaran dari sensornya adalah berupa arus, misalkan antara 4 sampai 20 miliampere atau 0 sampai 20 miliampere. Tentunya kita tidak bisa menggunakan PLC yang kompak ini saja karena keterbatasan ini tadi, keterbatasan apa yang bisa diterima oleh si PLC analog. Di sini dia hanya bisa menerima 0 sampai 10 volt dan scope-nya juga antara 0 sampai 1000. Artinya resolusinya atau bagian terkecil dari sensor ini itu tidak terlalu akurat ya, atau tidak terlalu baik akurasi resolusinya. Sehingga tentunya kita membutuhkan jenis input lain yang bisa diintegrasikan dengan dengan PLC. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah my controller TM221C16R. Lalu di sini ada jenis PLC yang kita bisa tambahkan. Seperti yang saya bilang, kalau misalkan kita menggunakan simulasi, ya kita mau menambahkan apapun sebenarnya bisa ya. Kita mau menambahkan misalkan di sini TM3 digital I/O modul, berarti di sini kita nambahin input output lagi, tetapi untuk yang digital saja. Apakah ini akan dipakai? Bisa saja akan kita pakai seandainya kita menginstal PLC di industri yang semuanya itu menggunakan input dan output digital atau yang logika 1 dan 0, yang ternyata jumlah I/O yang dipakai di controller awalnya itu sangat terbatas. Ternyata ada misalkan 50 I/O untuk digital saja. Kalau misalkan kasusnya seperti itu, tentu saja ada alternatif kita beli PLC baru yang ini. Cuma ternyata jadinya nggak efisien karena kan kita sebenarnya bukan bermasalah di CPU atau memori, tetapi bermasalah di di jumlah I/O. CPU nggak ada masalah, dia bisa memproses semua data, memorinya juga masih cukup, counternya masih bisa dipakai semua. Tetapi I/O yang dipakai di C16R itu cuma ada 16, sementara kita butuh 50. Nah, kita tinggal membeli ya modul ekspansi digital. Ya. Lalu bagaimana kalau ternyata kita membutuhkan sensor lain yang bentuknya adalah sensor analog? Ya, kita tinggal attach sensor analog ini. TM3 analog I/O modul ini yang tentu saja bisa digunakan untuk memproses sensor-sensor analog, ya. Sensor yang sifatnya nggak logika 1 dan 0, tetapi sensor yang sifatnya bisa menerima range nilai yang beraneka ragam, suhu yang beraneka ragam, tekanan yang beraneka ragam, flow yang beraneka ragam, lalu bisa juga perpindahan atau gauge yang beraneka ragam, curah hujan yang beraneka ragam, itu kita menggunakan sensor analog.
Nah, di sini kita bisa lihat ini ada berbagai macam jenis ya. Berbagai macam jenis. Ini ada yang 2 voltage or current, 4 voltage or current, dan lain-lain. Nah, yang kita punya di lab itu adalah yang ini, yang M3, M6. Ya, kita bisa lihat spesifikasinya di sini. Ya, di sini memang saya sengaja beli yang ini karena dia akan menghasilkan analog output dan analog input yang variatif. Artinya tidak hanya terbatas di tegangan 0 sampai 10 volt saja. Dia bisa menerima 4 jenis. Ya. Kita bisa lihat di sini untuk yang TM3AM6 kita tinggal seret ke sini ya, lalu lekatkan. Apakah bisa dilakukan sebanyak mungkin? Enggak, ada keterbatasan juga. Ya karena kan apa namanya? Secara prinsip yang namanya prosesor itu kan punya keterbatasan. Nah, di sini kita bisa lihat dia itu maksimal ada 6 ya, maksimal ada 6 PLC yang bisa, atau sorry, 6 modul PLC yang bisa ditempelkan di sini. Jadi nanti kalau misalkan kalian PKL, halo, ya. Oke, kalau misalkan kalian ke industri lalu melihat ada PLC bentuknya modular seperti ini, jangan kaget karena memang kita menggunakan cara ini untuk mengefisienkan. Kenapa mengefisienkan? Karena kalau kita beli compact yang baru lagi nanti harganya mahal. Jadi kita beli I/O-nya saja yang bisa dilekatkan. Maksimal adalah 6. Ya, dan ini memang tergantung dari jenis PLC-nya. Bisa jadi PLC yang kapasitas CPU-nya lebih canggih dan memorinya lebih banyak itu bisa ditambahkan modular yang lebih banyak. Oke, kita melihat di sini dalam kasus ini kita menambahkan 6 jenis I/O analog di PLC compact ini dan kita akan lihat pengalamannya ya. Kalau tadi kita lihat di sini untuk analog input kan IW0.0 sama IW0.1 ya, IW0.0 dan IW0.1. Kita ngelihat saat pertama kali melekatkan si PLC analog ini ke compact itu ada di modul 1 dan pengalamannya itu jadi IW1.0, IW1.1, IW1.2 dan IW1.3. Jadi kita lihat perbedaannya adalah terletak di nilai setelah IW. Itu menyatakan bahwa dia adalah modul pertama yang dilekatkan. Jadi kita bisa lihat juga di sini ini modul 2, nanti alamatnya juga IW2.0, lalu modul 3 IW3.0 sampai modul 6 ada IW6.0 sampai titik 3. Masing-masing di sini hanya memiliki 4 input. Kenapa? Karena memang kapasitas dari si PLC analognya itu terbatas cuma 4. Ya memang yang namanya modul analog itu biasanya lebih mahal. Nah, kita melihat di sini untuk outputnya juga sama. Ya, pengalamannya QW1.0, QW1.1, QW2.0, QW3.0, dan seterusnya. Ya, dan ini bisa dilihat juga bahwa untuk sistem ini sama-sama karena kita menggunakan TM3AM6 itu 4 input analog dan 2 output analog. Jadi ini tergantung dari jenisnya ya. Kalau misalkan kita mau melekatkan jenis yang berbeda, ini nggak masalah. Ya, lekatkan yang ini. Yang ini modulnya beda sama yang tadi ya. Analog inputnya ada 8 ya. Ada analog input 8, tetapi terus terang saya memang nggak pengen beli yang ini karena yang kita butuhkan adalah analog output. Jadi memang ini analog output inputnya banyak, tapi nggak ada outputnya sama sekali. Apakah memang dibutuhkan? Bisa jadi memang dibutuhkan, tapi untuk proses pembelajaran jadinya kurang bagus karena tidak bisa digunakan untuk output analog. Ini juga jenis yang lain ya. Ini analog output saja. Yang analog output saja, tetapi cuma bisa 2. Ya. Bisa 2, terus ini sama juga jenisnya banyak ya. Ya karena ini nggak ada analog input, jadi saya remove aja. Ini memang harus disesuaikan dengan hardware yang kita beli. Ini juga jenis yang lain, misalkan ini yang jenis power temperatur ini. Ya, kita bisa lihat ini khusus untuk kalau misalkan kita mau menggunakan
temperatur atau sensor thermocouple. Thermocouple itu sensornya ada banyak jenisnya, ada K thermocouple, J thermocouple, R thermocouple, ya. Kalau kalian pernah belajar sensor dan transducer, itu banyak jenisnya. Ini bisa digunakan di sini. Tapi ya memang gini ya. Jadi untuk industri itu memang sudah ada sensor-sensor standar yang mahal harganya. Ya, sensor mahal harganya. Salah satu ciri standar sensor yang digunakan adalah tentu saja dia kuat, dia tangguh, handal, dan memiliki range keluaran tegangan itu sesuai standar, yaitu antara 0 sampai 10 volt dan arus antara 4 sampai 20 miliampere. Nah, kalau misalkan sensor yang digunakan untuk praktikum dan lain-lain di sini memang kebanyakan sensor yang belum memenuhi standar industri, belum bisa dikatakan transducer yang sesuai dengan standar industri. Nah, untuk PLC memang dia biasanya connect-nya dengan sensor yang sesuai dengan standar industri. Jadi misalkan keluarannya 4 sampai 20 miliampere itu bisa digunakan di sini. Nah, ini kita bisa lihat ya pengalamatannya. Ya, yang kita pakai ini TM3M6. Lalu kita ngelihat juga untuk tipenya. Di sini kita bisa lihat itu ada 4 jenis tipe yang bisa digunakan, yaitu 0 sampai 10 volt, min 10 sampai 10 volt, 0 sampai 20 miliampere, dan 4 sampai 20 miliampere. Ini sesuai dengan standar industri. Ya, jadi standar industri memang mensyaratkan pengendali atau apapun itu bisa menerima jenis-jenis input tegangan yang seperti ini. Ya, makanya memang kalau di mikro biasanya memang terbatas antara 0 sampai 5 volt, sehingga memang kalau mikro itu jarang atau mungkin ya benar-benar jarang dipakai di dunia industri. Tapi biasanya memang kalau robotika lain-lain itu biasanya lebih menggunakan mikro. Karena apa? Karena memang bentuknya kecil dan harganya relatif lebih murah. Tapi kalau di dunia industri memang walaupun fungsinya sama, PLC dan mikro, tetapi karena ketentuan standar tadi, dia harus menerima input dengan range yang sesuai standar, sensornya juga harus sesuai standar, ya ini dipakai. Nah, ini adalah tipenya, ya, ada 4 jenis tipe, dan kapan kita pakai yang ini, ya ini semua tergantung dari sensornya. Kan kita nggak bisa ngatur sensor ya, sensor itu kan keluarannya udah sesuai dari pabrikannya. Ada sensor yang keluarannya memang 4-20 miliampere, ya udah, berarti kita tinggal milih menu ini ya, jadi ini menunya bisa dipilih ya. Oh ternyata untuk sensor tekanan yang terhubung dengan IE1.0, keluarannya 4-20 miliampere, ya udah kita pakai ini, 4-20 miliampere. Atau sensor suhunya ternyata keluarnya antara 0 sampai 10 volt. Kita pakai ini. Ya, sensor suhu yang sesuai standar ya, sesuai standar industri. Bukan berarti sensor yang tidak sesuai standar itu jelek, tetapi memang tidak digunakan di industri. Oke, lalu scope-nya. Scope-nya ini kita bisa lihat ini normal. Ya. Lalu kita ngelihat di sini, ini apa ini ya? 0 minimum dan maksimum 10.000. Artinya apa? Artinya nilai 0 dan nilai 10 volt di situ itu akan direpresentasikan dengan bilangan integer, sekali lagi bilangan integer antara 0 sampai 10.000. Apakah harus seperti ini? Enggak. Kita bisa ganti-ganti sendiri kok. Oh, saya mau ganti ini jadi 500. Saya mau ganti ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Atau ya inilah. Jangan 500 angkanya biar lebih bagusnya 7, 6, 2. Apakah boleh seperti ini? Boleh. Jadi artinya di sini 0 volt itu nanti di bilangan integernya, nanti kan di PLC kebacanya adalah nilai integer, itu kebacanya 762, dan nanti nilai 10 volt kebacanya 12.345. Tapi tentu saja ini akan merepotkan Anda sendiri, karena kan konversinya jadi susah. Konversinya susah sekali. Ini kalau misalkan 5 volt berapa ya? Kalau 5 volt berarti bilang integernya berapa ya? Kita harus ngitung lagi, ribet. Kalau misalkan 8 volt itu berapa ya? Kita harus ngitung lagi, ribet. Jadi memang default-nya itu sudah dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan hidup kita. Jadi ini standarnya seperti ini. Jadi kita bisa gampang aja melihat melihat oh kalau 5 volt berarti 5.000 gitu aja. 7,5 volt berarti 7.500.
1 volt berarti 1000, 0,2 volt berarti 200 ya. Kita tinggal mengkalibrasinya dengan enteng. Demikian juga yang kedua, ini antara min 10 sampai 10 volt, itu bilangan integernya itu adalah antara min 10.000 sampai 10.000 ya. Antara min 10.000 sampai dengan 10.000, artinya kalau 0 berarti ya 0, 5 volt 5.000, min 5.000 itu berarti min 5 volt, min 7.000 berarti min 7 volt. Diganti juga bisa, tapi ya tentu saja itu akan membuat hidup Anda lebih susah ya kalau diganti. Demikian juga untuk input yang 0 sampai 20 mA, jadi kita bisa ganti 0 sampai 20.000, 4 sampai 20 mA kita ganti bisa jadi 4.000 sampai 20.000. Yang paling populer memang yang 4 sampai 20 mA. Kenapa paling populer? Justru karena nilainya itu adalah di tengah-tengah. Artinya apa? Kadang-kadang ketika kita menghubungkan sebuah sensor dengan PLC, menunjukkan nilai 0, itu kita nggak tahu apakah terjadi sambungan yang terputus ataukah memang pembacaannya 0. Misalkan sensornya keluarnya antara 0 sampai 20 mA. Kita hubungkan ke PLC, kebaca 0. Bisa jadi karena memang nilainya 0, bisa jadi karena memang putus atau sensornya tidak terhubung dengan PLC. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan tipe sensor yang range-nya adalah antara 4 sampai 20 mA, itu bisa jadi ketika dibaca 0 kita langsung tahu itu putus. Karena apa? Karena kalau misalkan pembacaannya 0, misalkan suhunya 0 derajat Celcius ya misal ya, suhunya 0 derajat Celcius, itu pembacaannya harusnya 4. Misalkan range terendahnya adalah pembacaan 0 derajat Celcius, itu harusnya bacanya berarti itu ekuivalen dengan 4 mA. Jadi kalau misalkan kita baca sesuatu dan kita nggak tahu suhunya menunjukkan nilai 0, itu dipastikan sensornya rusak atau tidak terhubung dengan PLC dengan baik. Yang ini tipe-tipenya ya. Kalau filter unit ini paling 10 milisecond, artinya dia membaca samplingnya itu setiap 10 milisecond sekali. Dan ini adalah 1 milisecond per channel. Nah ini 6 buah modular atau analog atau ekspansi ya, saya lebih suka ngomongnya ekspansi, yang bisa dilekatkan di CE16R ini. Nah, kita bisa lihat ini ekspansinya. Jadi PLC analog ini ya seperti saya bilang tadi, dia melekatkan modul analog ke compact ya, dan jumlahnya bisa lebih dari 1. Maksimal 6 ya, siapa tahu nanti keluar di UAS, berapa jumlah maksimal modul analog yang bisa dilekatkan? Jadi 6. Karena waktu UAS nanti sebenarnya kalian bisa coba programnya sendiri, bisa lihat lekat-lekatin maksimal berapa itu kan bisa. Nah, untuk input dan output PLC analog itu dia bisa menerima tegangan dan menghasilkan tegangan antara 0 sampai 10 volt ya, atau arus 0 sampai 20 mA, atau arus 4 sampai 20 mA tadi sudah disampaikan sebenarnya, atau tegangan negatif 10 volt sampai positif 10 volt. Ya, semua tergantung dari sensor yang digunakan. Nah, yang membedakan dengan digital, kalau digital itu dia hanya bisa menerima tegangan 0 dan 24 volt saja. 0 berarti logika 0 dan 24 volt berarti logika 1. Ya, walaupun kenyataannya itu tergantung range juga dan jenis PLC-nya. Biasanya di bawah 5 volt itu dianggap logika 0, dia di atas 15 volt itu dianggap logika 1. Biasanya ada spesifikasi yang seperti itu. Nah, apalagi yang membedakan, kalau input output digital itu menggunakan kontak normally open, normally close, ya. Jadi kita kemarin juga udah sering melihat ada rising edge, ada falling edge, ada kontak normally open, ada kontak normally close, ada jenis-jenis input normally open, input normally close, output normally open, output normally close, dan lain-lain. Cuma sekedar nyala mati, hidup mati, logika 1, logika 0, nyala atau enggak, itu aja.
Sementara inputnya juga apakah ditekan atau dilepas, ya. Apakah dia menghasilkan logika 1 atau logika 0, hanya itu aja. Nah, untuk PLC analog, kita tidak bisa menggunakan kontak-kontak itu, karena memang kontak-kontak itu didesain secara istimewa hanya untuk I/O digital. Ya, jadi kontak-kontak itu hanya didesain secara khusus untuk input digital. Jadi jangan sampai Anda menggunakan alamat persen IW1.0 di kontak. Itu tidak akan berhasil. Ya, jadi jangan sampai, oh ya kita pakai apa namanya input analog nih. Input analognya ditaruh di kontak normally open. Itu tidak akan berhasil, kenapa? Karena si input analog itu kan dia menerima data tuh antara 0 sampai 10 volt. Kalau misalkan kita pakai settingannya 0 sampai 10 volt, dan itu direpresentasikan dengan range antara 0 sampai 10.000. Jadi 0 sampai 10 volt itu direpresentasikan dengan range antara 0 sampai 10.000. Itu tentu saja tidak bisa diwakili oleh kontak yang hanya bisa menerima logika 1 dan 0. Sehingga bagaimana caranya memasukkan nilai analog ke dalam PLC, ya kita menggunakan fungsi aritmetika dan perbandingan. Makanya kemarin pada waktu belajar kita juga udah belajar berbagai macam fungsi aritmetika. Ada sinus, kosinus, cosinus, len, ada logaritma. Biasa jadi kita menggunakan itu untuk memproses I/O digital, input output analog untuk menghasilkan keluaran analog juga. Dan ternyata memang ada persamaan atau konversi datanya. Itu bisa dilakukan di dalam PLC. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan kontak digital? Jadi ini apa namanya? Ya, ini adalah seperti ini ya. Kita bisa melihat untuk pemrograman I/O digital, ini kita lihat ini untuk fungsi perbandingannya, ini berarti kan QW1.0, berarti itu adalah output analog. Output analog itu dimasukkan data dari input analog IW1.1. Artinya gini, kalau misalkan dalam program yang paling atas ini, misalkan IW1.1 itu adalah sensor suhu. Sensor suhu menunjukkan nilai 80 derajat Celcius. 80 derajat Celcius itu berarti pembacaan tegangannya 2 volt. Misal ya, 80 derajat Celcius itu 2 volt. 2 volt itu berarti 2000 nilai integernya. Berarti kita memasukkan nilai 2000 ke output analog. Nilai 2000 tadi dimasukkan ke output analog. Output analog itu akan mendapat nilai data 2000, lalu 2000 tadi akan diterjemahkan ke misalkan ke tegangan juga 2 volt. Jadi output analog akan memberikan nilai tegangan 2 volt ke aktuator, misalkan untuk pembukaan valve. Dan saat valve-nya dikasih tegangan 2 volt, dia membuka 30%. Nah, seperti itu contohnya. Jadi ini contoh program yang di atas. Kita memasukkan nilai input analog ke output analog secara langsung tanpa ada proses. Apakah ini bisa terjadi? Bisa jadi, tapi biasanya kita butuh proses. Jadi memang si output analog itu tidak langsung serta-merta menerima masukan dari si input tanpa melakukan proses sebelumnya. Ini contoh kedua, ya. Ini contoh kedua untuk QW1.0 itu diberi nilai 1811 ya. QW1.0 diberi masukan 1811. Itu berarti nilai QW1.0 dapat data 1811 itu bisa jadi ekuivalen dengan 1,811 kalau range-nya 0 sampai 10.000. Ya, kalau range-nya 0 sampai 10.000. Jadi yang di atas juga kalau range-nya 0 sampai 10.000. Kalau range-nya ngasal atau di luar itu ya kita harus hitung manual. Nah, yang ketiga, ini kita memasukkan nilai si input tadi ke MW14. Jadi misalkan di sini IW2.1 kita masukkan ke MW14 ya. IW2.1 kita masukkan ke MW14. Artinya apa? Artinya adalah bahwa nilai apapun yang ada di 2.1 itu
akan dipindahkan ke MW14. Dan yang perlu dicatat di sini adalah bahwa semuanya itu dalam bentuk integer yang nilainya tergantung range. Jadi di sini kita nggak ngomongin volt atau pembacaan sensor berapa derajat, kita nggak ngomongin lagi ini berapa arusnya, tapi kita ngomongin range antara 0 sampai 10.000 ya. Kalau misalkan kita pakai settingannya 0 sampai 10.000. Oke. Kita lihat dulu. Jadi apa namanya? Jangan hati-hati, apa namanya? Sebaiknya hati-hati saja. Oke, kita apa namanya? Prinsip, kita lihat prinsipnya. Jadi output itu bisa diberi data dari input dan dari memory word dan juga dari konstanta ya. Ya artinya si output itu bisa dapat data. Si output itu dia yang menggerakkan aktuator, dia yang menyalakan valve, dia yang apa namanya menjalankan motor, dia yang menghasilkan semprotan, misalkan outputnya terhubung ke semprotan. Jadi dia bisa dapat inputnya dari input, dari memory word (MW), dari konstanta. Ya. Dan nilai memory word itu juga bisa memberikan data ke output. Nah, nilai input itu tidak bisa diberikan data karena input bersifat memberikan data. Jadi untuk kasus di sini itu jangan sampai kalian bikin program persen IW titik sekian sama dengan apa. Karena apa? Karena IW itu tidak bisa dimasukin data. IW itu adalah data dari sensor yang sifatnya sudah mutlak. Kita nggak bisa ngasih data apa namanya merekayasa, aduh sensornya nilainya harus segini, karena sensor itu apa adanya. Sensor itu apa adanya memberikan hasil pengukuran. Yang bisa direkayasa adalah range-nya. Oh, tadi range-nya antara 0 sampai 10.000. Ternyata kurang nih. Kita butuh yang apa namanya yang resolusinya lebih bagus. Ya udah antara misalkan min 10.000 sampai 10.000 ya. Jadi biar akurat, walaupun nanti konversinya sedikit membingungkan. Atau misalkan 0 sampai 10 volt itu antara min 30.000 sampai 30.000 biar benar-benar bagus resolusinya. Itu nggak masalah. Oke, nah sekarang kita lihat. Ini kebetulan mungkin saya kasih contoh yang range-nya agak sedikit rumit ya. Jadi biar tahu prinsip konversi dari apa namanya dari sebuah sistem ini. Ya, konversi dari sistem ini artinya apa? Kita bisa melihat bahwa 4 miliampere di sini adalah 3.626. Dan 20 miliampere adalah 28.800. Tadi kan kita ngelihat oh 4 miliampere 4.000. Ya, 4 miliampere kan 4.000, 20 miliampere kan 20.000. Jadi kita bisa langsung aja ngelihat oh kalau 10 miliampere berarti 10.000, 15 miliampere 15.000, lalu kalau misalkan 7 miliampere 7.000, 5 miliampere 5.000. Itu gampang banget konversinya, langsung aja, nggak usah ngitung-ngitung. Tetapi kalau misalkan ternyata karena satu hal jenis PLC-nya masih pakai yang belum standar, sehingga 4 miliampere itu konversinya ke 3.626. Entah kenapa bisa seperti itu. Lalu 20 miliampere adalah konversinya ke 28.800. Dan ini ekivalen dengan input value antara 0% sampai 100%. Artinya 0% itu ekivalen dengan 4 miliampere dan ekivalen dengan integer yang 3.626. 100% itu ekivalen dengan 20 miliampere dan ekivalen dengan integer yang nilainya 28.800. Nah, kita bisa lihat di situ, ya. Kita bisa lihat di situ bagaimana cara mengkonversinya jika kita mendapatkan nilai input 10 miliampere. Kita dapat input 10 miliampere, itu berapa nilai integernya dan berapa persen nilai inputnya. Oke, kita lihat di sini, ya. Kalau misalkan kita dapat input 10 miliampere, cara perhitungannya adalah seperti ini. 10 ya dikurangi 4, jadi kan 10 itu letaknya di sini.
per 20 dikurangi 4, 10 dikurangi 4 per 20 dikurangi 4, itu sama dengan X dikurangi 3.626 dibagi nilai maksimal yaitu 28.800 dikurangi 3.626. Nah, jadi kita mencari nilai integernya dulu. Nah, 10 dikurangi 4 itu adalah 6, 20 dikurangi 4 itu adalah 16, itu sama dengan X dikurangi 3.626 dibagi 25.174. Nah, 6 per 16 kita kalikan dengan 25.174 itu sama dengan X dikurangi 3.626 sehingga nanti X-nya ketemu adalah 13.066,25. Jadi 10 miliampere ya, itu sama dengan dalam bilangan PLC-nya adalah 13.066,25. Tetapi karena ini integer nanti dibulatkan jadi 13.066 ya, dibulatin ke nilai terdekat. Jadi ini masih belum selesai sih, ini harusnya 13.066 saja. Lalu ini artinya apa? Artinya nilai 10 miliampere itu sama dengan bilangan integernya 13.066 kalau kita menggunakan range yang semacam ini. Jadi ini sama aja sih kalau misalkan misalkan kita mau range yang beda-beda, ya ini nilai maksimal, bukan nilai maksimal ya, nilai pembacaan dikurangi nilai minimal per maksimal dikurangi minimal itu sama dengan X nilai yang dicari dikurangi nilai minimal dari integernya per nilai maksimal integer dikurangi nilai minimal integer. Jadi formulanya sama selalu. Jadi nanti untuk nilai-nilai yang berbeda kita tinggal ganti-ganti ininya ini dan ini. Lalu dia ekivalen dengan persen berapa? Kita bisa lihat di sini ya untuk mencari nilai inputnya. Ini kan 10 dikurangi 4, ini masih sama ya. 10 dikurangi 4 per 20 dikurangi 4 itu sama dengan X min 0 dibagi 100. X min 0 dibagi 100. Artinya apa? Artinya ini kita nyari nilai berapa persen. Sehingga 6 per 16 itu sama dengan X per 100. X sama dengan 600 per 16 sama dengan 37,5%. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa 10 miliampere itu sama dengan bilangan PLC 13.066 ya, kalau pakai range yang ini, dan itu ekivalen dengan 37,5%. Ya, misalkan mengukur ya contohnya ya kelembaban ya, misalkan ceritanya mengukur kadar kelembaban dari 0% sampai 100%. Ternyata kebacanya 37,5%, ternyata kebacanya 10 miliampere, dan itu ternyata kebacanya adalah 13.066. Jadi memang ada tiga bagian dari input yang harus dicari atau disinkronkan. Yang pertama adalah nilai pembacaan sensor. Nilai pembacaan sensor itu ekivalen dengan nilai arus berapa atau tegangan berapa, tergantung dari jenis input yang digunakan. Dan nilai tegangan atau arus berapa itu ekivalen dengan nilai integer berapa. Jadi ingat, ada tiga bagian atau tiga bilangan yang perlu di-matchingkan. Pembacaan sensor itu ekivalen dengan arus atau tegangan berapa dan nilai integer berapa. Itu yang dibutuhkan untuk bisa melakukan pemrograman analog. Ya. Jadi beda sedikit kasusnya dengan input digital. Kalau input digital kita udah tahu kalau logika 1 berarti nyala, logika 0 berarti mati. Kalau di sini kan enggak. Oke ya, jadi tadi ini untuk contoh di mana kita nyari nilai integernya dan berapa persen nilai inputnya. Nah, ini adalah contoh yang lain. Jadi di sini kita gunakan ini untuk program. Sebuah boiler digunakan untuk memanaskan air. Ada sebuah pipa yang di dalamnya terdapat katup yang terhubung dengan boiler tersebut. Ya, boiler itu pemanas ya, jadi kebayang-bayangin aja kalian masak panci pakai kompor, ya itu boiler, pancinya itu boiler, isinya air. Ya. Nah, di dalam boiler itu terdapat sebuah sensor tekanan yang mampu mengukur tekanan dari 0 bar sampai 50 bar. Ya. Jadi itu satuannya bar, biasanya adalah Newton per meter persegi, tetapi ya kita pakai bar aja.
Lalu ada katup yang di pipa itu bisa terbuka dari 0% sampai 100%. Artinya kalau 0% itu benar-benar ketutup. Kalau 50% mungkin 50% kebuka. 100% berarti benar-benar kebuka. Jadi beda dengan output digital yang ketutup atau kebuka. Kalau di sini pilihannya bukan ketutup atau kebuka, tapi berapa besar dia kebuka. Ya, itu adalah output analog. Berapa besar dia kebuka. Nah, yang harus kita perhatikan di sini itu adalah bahwa ini harus dikonversi semuanya. Ini harus dikonversi semuanya. Karena PLC programnya hanya bisa menerima nilai-nilai integer. Tidak menerima nilai dalam bentuk tegangan atau nilai dalam bentuk pengukuran bar, temperatur suhu, persen, itu nggak bisa. Program PLC hanya bisa memprogram nilai-nilai integer. Nah, informasinya adalah apabila tekanannya 6 bar, tegangan yang terukur dan masuk ke PLC adalah 3 volt. Nah, jadi dia dikasih informasi itu, oh kalau tekanannya 6 bar, itu tegangan yang terukur dan masuk ke PLC adalah 3 volt. Nah, apabila tekanannya 17 bar, tegangan yang terukur dan masuk ke PLC adalah 5 volt. Nah, tegangan yang terukur dan masuk ke PLC adalah 5 volt. Nah, informasi yang paling penting adalah dia linear. Artinya apa? Artinya kita bisa melakukan ekstrapolasi atau interpolasi. Kalau nggak linear, ya udah kalian nggak akan bisa ngerjain soal ini kecuali dikasih gambar. Dikasih gambar hubungan antara input dan juga nilai nilai arus atau nilai tegangan. Ya kita bisa kira-kira dari gambar itu sih sebenarnya. Mungkin bisa susah tapi soalnya dari gambar aja kalian kira-kira nilai integernya berapa. Nah, tegangan yang dibutuhkan untuk katup 0% adalah 0 volt, jadi outputnya itu, jadi kalau outputnya tidak dikasih tegangan, itu dia katupnya nggak kebuka. Nah, kalau untuk buka katup 100% adalah 8 volt. Jadi kalau misalkan kita buka, kita kasih tegangan di outputnya sebesar 8 volt, dia kebuka 100%. Kalau cuma dikasih 4 volt, bisa jadi kebukanya 50%. Kalau dikasih 2 volt, kebukanya 25%. Oke, tadi sudah disampaikan bahwa hubungan antara tekanan dan tegangan adalah linear, hubungan antara bukaan katup dan tegangan itu adalah juga linear. Nah, sistem yang beroperasi ini aturannya adalah ini, ya. Jadi apabila tekanan yang terukur adalah antara 0 sampai 8 bar, bukaan katupnya 30%. Jadi bukan lagi kayak tadi ya, bukan lagi kayak kayak I/O digital yang nyala atau mati. Apabila tekanan yang terukur adalah antara 8 sampai 24 bar, bukaan katupnya 60%. Nah, apabila tekanan yang terukur adalah antara 24 sampai 50 bar, bukaan katupnya 90%. Oke, dan kita lihat di sini, yang pertama-tama harus dianalisis. Sebenarnya di sini cuma ada satu input, yaitu sensor tekanan, dan satu output, yaitu bukan katup. Jadi cuma ada satu input dan satu output. Ini hati-hati jangan sampai karena di sini ada tiga if then, tiga persamaan, langsung mikir oh berarti inputnya ada tiga, outputnya ada tiga. Enggak. Output dan input itu adalah terhubung dengan atau terkait dengan hardware atau perangkat keras yang digunakan. Ya. Hardware atau perangkat keras yang digunakan dan nilainya itu bervariasi. Tidak hanya sekedar nyala atau mati. Benar-benar bervariasi. Jadi di sini kita lihat outputnya itu hanya satu, inputnya itu hanya satu, dan ini adalah bagaimana cara kita melakukan pemrograman berdasarkan input yang cuma satu tadi dengan output yang juga cuma satu tadi. Oke, kita lihat ya. Jadi sekarang kita harus mencari nilai integer untuk semua keadaan. Ini yang mungkin jadi jadi pekerjaan besarnya. Kalau udah jadi, itu malah programnya mudah ya. Untuk kasus ini, karena sebenarnya untuk kasus lain, apalagi kita mengcompile atau menggabungkan input digital, output digital, input analog dan output analog, itu lebih susah.
Ya. Tapi di sini memang kerja kerasnya adalah konversi. Nah, kita lihat, saya pengen tahu ya, saya pengen tahu kalau tekanannya 0 bar, kalau tekanannya 0 bar itu berarti tegangannya berapa? Tegangannya berapa, dan kalau udah tahu tegangannya berapa, itu berarti nilai integernya berapa. Nah, nanti kita pakai nilai integernya. Jadi kita pengen tahu dulu tegangannya berapa, karena kita cuma dapat informasi kalau tekanannya 6 bar, tegangan 3 volt. Tekanan 17 bar, tegangan 5 volt. Kalau 0 bar berapa? Nah, kita pakai ekstrapolasi di sini. 6 dikurangi 0, ya, karena kita mencari yang ekivalen dengan 0 bar, per 17 dikurangi 0, ya, dalam kurung ya harusnya, 17 dikurangi 0, itu sama dengan 3 dikurangi X, ya, X adalah nilai yang kita cari, berapa berapa volt sih, ya, karena kita cuma patokannya di 3 sama 5, per 5 dikurangi X. Jadi kita bisa lihat di sini 6 dikurangi 0 itu adalah 6, 17 dikurangi 0 itu adalah 17. Jadi 6 per 17 itu sama dengan 3 dikurangi X per 5 dikurangi X. Ya. 3 dikurangi X per 5 dikurangi X. Jadi 0,353 itu adalah 6 per 17 dikali 5 dikurangi X dalam kurung itu sama dengan 3 min X. Jadi ini adalah bar biasa ya. 0,353 kali 5 adalah 1,76, 0,353 dikali X adalah min 0,353, ini sama dengan 3 dikurangi X, kita pindahin X-nya ke sana, dan 1,76-nya ke kanan, jadi X itu pindah ke kiri, 1,76-nya ke kanan, jadi X dikurangi 0,353X sama dengan 3 dikurangi 1,76, 0,647X sama dengan 1,24, sehingga X itu adalah 1,24 per 0,647 itu sama dengan 1,92 volt. Ya itu ya. Jadi bisa dilihat kita udah dapat nilai tegangan 1,92 volt yang ekivalen dengan 0 bar. Jadi ingat 0 bar bukan berarti langsung 0 volt. Enggak. Kenapa? Karena kita cuma lihat ekivalensinya 6 bar itu 3, 17 bar itu 5, 0 bar itu harus dicari juga. Dan dia belum tentu 0. Dalam kasus ini dia bukan 0. Lalu berapa sih 1,92 volt itu kalau misalkan dibuat ke integer? Kalau range-nya adalah 0 sampai 10.000, itu gampang. Jadi 1920. Ya. Kalau range-nya antara 0 sampai 10.000 itu gampang jadi 1920. Yang jadi masalah kalau misalkan udah dapat nilai segini ternyata range-nya antara min 517 sampai 3.818, nah itu kita hitung lagi. Tapi ini tergantung Anda semua milih range-nya. Oke, jadi tadi kita udah lihat tekanan 0 bar itu ekivalen dengan tegangan berapa. Lalu sekarang tekanan 8 bar itu ekivalen dengan tegangan berapa. Jadi kalau udah pakai cara tadi, ini kita tinggal ganti 0-nya. Kita ganti 0-nya dengan 8 ya, 0-nya dengan 8 karena kita cari yang nilai 8 bar itu ekivalen dengan tegangan berapa. Jadi ini diganti 8, ini diganti 8, hasilnya akan seperti ini ya. 6 min 8 itu adalah min 2, 17 min 8 itu adalah 9, itu sama dengan, sama ya, yang bagian kanannya, 3 min X per 5 min X. Jadi dengan cara sama yang tadi, itu 2 per 9 adalah min 0,22, ya, itu kali 5 min X sama dengan 3 min X. Jadi di sini adalah min 1,1 tambah 0,22 X sama dengan 3 min X. X tambah 0,22 X sama dengan 3 tambah 1,1. 1,22 X sama dengan 4,1 sehingga X sama dengan 3,36 volt. Nah 3,36 volt itu ekivalen dengan 3.360 kalau kita pakai range antara 0 sampai 10.000. Ya. Lalu sama aja kayak tadi. 8-nya diganti 24. Ya. Ini sama persis kayak tadi, 8-nya diganti 24. Ini yang bagian kanannya juga sama persis, yaitu 3 min X per 5 min X. Itu min 18 per min 7,
sama dengan 3 min X per 5 min X. Jadi ketemu X-nya adalah 6,27 volt. Ya, dengan cara yang sama persis tadi. Dan juga itu kita langsung konversikan ke 6.270. Ya, langsung konversi ke 6.270. Jadi nggak usah pakai range yang aneh-aneh kalau misalkan mau membuat perhitungannya lebih mudah. Yang 50 itu 6 min 50 per 17 min 50 itu sama dengan 3 min X per 5 min X. Nah, ini kasusnya agak sedikit beda karena ketemunya ternyata adalah 10,05. Nah, karena nilai maksimal itu adalah 10 volt, jadi kita bulatkan di 10 volt. Kenapa? Karena range-nya itu adalah antara 0 sampai 10 volt PLC. PLC di sini nggak bisa menerima tekanan lebih besar dari 10 volt. Nggak bisa menerima tekanan lebih besar daripada 10 volt, sehingga kalau di atas itu ya kita bulatkan ke 10. Nah, ini adalah bukaan katup. Ini adalah bukaan katup. Oke. Nah, ini kita lihat untuk bukaan katup sebenarnya perhitungannya lebih mudah. Karena dia ekivalen 0 sampai 100% itu adalah antara 0 sampai 8 volt. Jadi kalau 30% berarti 3 per 10 ya, kita coret aja persennya, itu sama dengan X per 8. Jadi X-nya itu adalah 3 per 10 kali 8 itu 2,4 volt. Yang 60% dengan cara yang sama, itu kita dapatkan 4,8 volt. Oh, yang 2,4 volt itu berarti 2400 ya. 4,8 volt berarti 4.800, dan untuk yang 90% kita lihat cara yang sama ini dapat hasilnya 7,2 volt. Ini adalah penyesuaian range-nya. Nah, jadi tadi nilai-nilai nilai-nilai tegangan yang sudah dicatat atau sudah dihitung itu kita sesuaikan dengan range yang ada. Ya, dengan range yang ada antara 0 sampai 10.000 volt. Kalau misalkan sudah seperti ini, artinya apa? Ya kita tinggal masukkan ke program. Programnya seperti apa? Programnya sangat simpel. Programnya adalah seperti ini. Ya, programnya adalah seperti ini. Jadi kita bisa lihat ya, kan untuk kasusnya mintanya adalah ini. Ini kasusnya, ini programnya. Programnya simpel ya. Yang susah tadi adalah konversinya. Jadi kita melihat di sini, apabila tekanan yang terukur antara 0 sampai 8 bar, 0 bar itu adalah di atas 1920. Tadi kita udah ngitung ya, kalau 0 bar itu berarti 1,92 volt, 1,92 volt itu berarti 1920. Berarti kita langsung ekivalenkan, kalau di atas 0 bar berarti di atas 1920. Dan kita lihat satu lagi di bawah 8 bar ya, jadi antara 0 sampai 8 bar. 8 bar tadi adalah 3.360. Ya, 3.360 berarti harus lebih kecil daripada 3.360. Lebih besar sama dengan 0 bar, lebih besar sama dengan 1920 di sini, dan lebih kecil dari 3.360. Atau kalau dalam sensornya 3.360 itu adalah 8 bar. Nah, saat nilainya di antara ini, maka kita lihat bukaan katupnya adalah 30%. Kita juga udah lihat kalau bukaan katup 30% untuk output, ya, itu adalah sama dengan 2400, karena sama dengan 2,4 volt. Jadi kita langsung masukkan di sini persen QW1.0 itu titik 2 sama dengan 2400. Jadi bisa dilihat ya, ini IW-nya ada banyak. IW-nya kesannya ada banyak, tapi semua alamatnya sama. Karena IW1.0 itu adalah sensor tekanan. Dan QW1.0 adalah bukan katup.
Tapi bukan katupnya itu operasinya macam-macam. Ada yang diisi 2.400, ada yang diisi 4.800, ada yang diisi 7.200. Kenapa? Karena memang syaratnya seperti itu. Jadi apabila tekanan ukur 0 sampai 8 bar, bukaan katupnya adalah 30%. Jadi ini yang rang pertama. 0 sampai 8 bar, 0, ini 8 bar, ini 30%. Lalu selanjutnya, 8 sampai 24 bar, bukaan katup 60%. Ini ada 8. Ini adalah 8 bar, tadi 3360. Tapi hati-hati, ini jangan sampai jangan sampai ada yang diabaikan, tapi jangan sampai diklaim dua-duanya. Jadi di sini adalah lebih kecil. Kalau berarti di situ adalah lebih besar sama dengan. Jadi ini kesannya sepele, tapi ini hati-hati, jangan sampai bentrok atau malah disia-siakan. Kenapa? Karena kalau misalkan bentrok, ini ada lebih kecil sama dengan, misalkan di sini lebih besar sama dengan juga. Jadi ketika nilainya itu dia bingung, dia masukin yang ini atau yang ono. Oke, lalu tapi jangan juga disia-siakan, artinya ini lebih kecil, ini lebih besar. Pas sama dengan, dia nggak masukin nilai apa-apa. Ya. Jadi kalau bisa semua range di cover, jangan ada yang bentrok, jangan ada yang hilang ya, untuk semua range. Lalu di sini adalah di bawah 6.270, yaitu di bawah 24 volt. Di bawah 24 bar. 24 bar itu adalah 6,27 volt, 6,27 volt adalah 6.270. Dan itu sama dengan 4,8 volt, itu sama dengan 60%, bukan katupnya. Lalu untuk kasus yang ini dia di atas sama dengan 24 bar dan lebih kecil sama dengan 10.000 ya. Jadi kita nggak masukin angka 10.500 karena terbatas maksimal adalah 10.000. Jadi antara 24 bar sampai 10 bar itu kita masukin bukan katupnya adalah 90% atau 7,2 volt atau 7.200 ya. Nah, itu adalah bagaimana cara kita melakukan pemrograman ya. Seperti ini. Untuk soal-soal ini, nah, ini adalah bentuk programnya. Dan yang perlu diperhatikan adalah bisa jadi soalnya outputnya juga outputnya juga tidak berbentuk angka, tapi bentuk persamaan. Misalkan apabila tekanan yang terukur 0 sampai 8 bar, maka bukaan katupnya adalah antara sekian sampai sekian dan nilainya linear. Jadi nanti persamaan outputnya bukan dimasukin angka konstan, tetapi dimasukin persamaan juga. Iya, itu bisa jadi terjadi. Bisa jadi persamaan sinus misalkan. Kalau misalkan inputnya sekian, maka outputnya adalah sinus input sekian. Makanya kemarin kita belajar aritmetika, sinus, kosinus dan lain-lain. Ini sebenarnya masih ya dibikin simple. Kalau antara sekian kita masukkan output sekian. Tapi kan kenyataannya di dunia industri output itu adalah hasil pemrosesan terhadap input. Ya, output itu adalah hasil pemrosesan terhadap input. Outputnya tergantung dari inputnya, lalu diproses dengan besaran-besaran lain dan menghasilkan nilai yang menyebabkan responnya paling bagus. Ya, kasarnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita sekarang masih belajar konversi dulu, ya. Masih belajar konversi dulu, belum belajar mengintegrasikan semua itu dengan dengan fungsi-fungsi aritmetika yang relatif lebih rumit. Kita belajar konversi dulu, yang penting Anda semua tahu bagaimana sih cara mengoperasikan input dan output analog pada PLC sehingga Anda bisa melakukan konversi ke nilai integernya. Dan juga prinsip-prinsip bagaimana cara cara menghubungkan atau menyesuaikan input analog dengan output analog. Ya. Kalau di sini di PLC secara hardware kita sebenarnya sudah mengintegrasikan ya. Di situ ada yang sudah tertempel dengan modul analog. Ya.
Dan kita juga bisa langsung coba-coba ya, kalau misalkan kita kasih supply ya, jadi sensornya kita kasih supply aja, tegangan misalkan antara 0 sampai 10 volt, itu nanti akan terbaca di PLC-nya. Jadi nanti supply-nya dari modul analognya itu bukan lagi push button yang terhubung dengan 24 volt, tapi bisa jadi power supply yang terhubung antara 0 sampai 10 volt. Nanti kita ngelihat untuk settingan di PLC-nya itu pembacanya berapa. Ya itu ya, jadi ini materi awal untuk PLC analog. Untuk apa namanya, untuk fungsi-fungsi advance nanti ada fungsi PLS, pulse width modulation, ada juga fungsi drum controller, ada phase counter, very phase counter, yaitu masih terkait dengan I/O digital sebenarnya. Dan juga ada PID control ya, PID control. Jadi di sini kita bisa lihat ini ada PID control sebenarnya. Itu bisa apa namanya, bisa digunakan untuk skripsi kalau mau, dan konfigurasinya juga sebenarnya mudah ya, tidak sesusah ketika kita menggunakan apa namanya nadi yang lain. Ini ada PID, bisa mau pakai, ada berapa PID yang bisa dipakai di sini, ada banyak ya, dan konfigurasinya gampang kok. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Oke. Ya, untuk hari ini kita belum kasih tugas, mungkin mulai minggu depan kita kasih tugas ya, karena ini masih apa namanya, masih pendahuluan terkait PLC analog. Jadi nanti kalau misalkan sudah apa namanya, sudah lebih masuk ke PLC analognya, itu bisa jadi udah mulai ada tugas. Ya oke, oke, mungkin untuk PLC-nya saya apa namanya, untuk kuliah PLC-nya nanti kita masuk ke bagian lain, itu tentang MBKM ya. Karena nanti saya perlu mendata ya, perlu mendata siapa aja sih yang mau ikut MBKM atau mau ikut program misalkan program MSIB dan lain-lain di luar kampus. Nanti ada prosedurnya dari kampus. Ya, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita belum sudahi ya. Ini belum kita sudah di sini, kita masih apa namanya, mungkin rekamannya saya stop dulu. Ini rekamannya.